Selamat sore. Sore. Oke. Sebelum kita masuk ke kegiatan coach ya, Bu, coaching ya, kita akan coba membahas dulu Pak supervisi ya, apa yang akan kita lakukan selama coaching ini. Yang pertama adalah dengan pertanyaan untuk menanyakan kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Ibu. Siapa di sini yang menjadi coach, Bu? Saya coach. Oh, Ibu coachnya ya. Berarti Ibu jadi coaching ya, Bu ya. Oke. Lalu setelah itu pastinya akan bertanya tentang indikator ketercapaian. Indikator dari tujuan pengembangan yang diinginkan, gitu ya. Nanti akan Ibu juga akan menyampaikan indikator-indikatornya apa saja. Lalu ketika dalam tahap observasi, nah tadi kan Pak observasi ya, supervisi ya, sekarang observasi saya akan coba mencatat apa saja yang muncul atau penilaian yang muncul dari si coach itu sendiri, yang mudah-mudahan keluar dari kata asumsi atau justifikasi dan dapat dikembangkan berdasarkan Pak supervisi tadi, gitu ya. Lalu setelah itu tentunya saya akan bertanya juga tentang pasca percakapan. Nanti saya akan bertanya pada coach tentang hal yang sudah dilakukan sehingga bisa mencapai indikator-indikator yang dari si coach itu sendiri. Kemudian tentunya akan menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data, berbasis dengan asumsi dan sebagainya. Lalu yang terakhir, yang saya akan menanyakan kembali kepada coach tentang apa yang ingin dikembangkan selanjutnya, ataupun ditambah lagi dengan perasaan daripada coach itu sendiri, dan coach juga dari mana ketercapaian itu bisa dikatakan. Sudah jelas ini ya? Oke. Kita mulai saja. Kita sampai ke sesi ketiga nih, di mana saya sendiri di Firman Hidayat menjadi observer dari coachnya Ibu Febri ya? Ibu Febri coachnya Ibu Febri, dan coachnya adalah Ibu Dinda ya. Kami semua perwakilan dari CGP Angkatan ke-6 dari Kabupaten Tasikmalaya. Baik, tidak lama-lama kita mulai saja. Sebelum dimulai tentunya saya mau bertanya dulu nih sama coachnya Ibu Dinda. Selamat sore Bu Dinda. Selamat sore Pak Dinda. Oke, kira-kira nih apa yang mau didiskusikan Ibu untuk ini? Mungkin untuk kali ini kita akan menjalani sesi coaching ya Pak, di mana saya sebagai coachnya dan Bu Febri sebagai coachnya. Untuk tujuannya sendiri mungkin Bu Febri. Tujuannya gimana Bu Febri? Iya, tujuannya lah saya tuh anak didik saya tuh kan apa ya? Kalau suruh baca teks tuh males gitu. Oke. Males. Nanti saya ingin ada bagaimana caranya bisa memotivasi anak supaya kompetensi readingnya tuh meningkat. Gitu. Literasi ya. Literasi baik. Literasi dan literasi. Nah, jadi masalahnya udah jelas nih pemirsa tentang literasi ataupun lack of reading interest gitu ya kalau bahasa Inggrisnya. Baik, tanya ke Ibu Dinda. Bu Dinda, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dari percakapan nanti? Sepengetahuan saya Pak, kan kompetensi coach yang harus kita miliki itu yang pertama kan tentang presence, kehadiran penuh ya, terus mendengarkan dengan rasa dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kalau saya sih mau pengennya setiap kompetensi itu bisa saya kembangkan dalam sesi coaching kali ini gitu Pak. Pengennya mudah-mudahan terlaksana dan terrealisasikan. Tetap semangat Bu. Nah, untuk mendapatkan indikator ketercapaiannya, Ibu akan menggunakan metode apa Bu untuk mencapai itu semua? Kalau misalkan untuk sesi coaching ini mungkin saya akan menggunakan alur tirta-ya. Saya akan mungkin di awal saya akan menggali coach untuk menjelaskan tujuan dari coach hari ini apa. Kemudian saya akan membantu coach untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi selama ini apa. Setelah tahu identifikasi masalahnya apa aja, saya juga mungkin akan mencoba menggali potensi coach supaya dia mampu menjelaskan atau menjabarkan rencana aksi apa yang akan dia lakukan. Kemudian sehingga nanti dia ada tanggung jawabnya nih Pak, komitmennya ke depannya bisa nggak diimplementasikan si rencana aksinya. Mantap sekali Bu. Itu sudah sangat jelas konsepnya Bu ya. Ibu sudah memaparkan. Saya nggak sabar. Kita mulai saja ya Bu ya. Siap. Oke. Check this out. Selamat pagi Bu Febri. Pagi Bu Dinda. Sesuai kemarin ya Bu ya, kita udah janjian hari ini katanya Bu Febri mau ketemu saya, alhamdulillah gitu Bu ya Ibu. Kita bisa sama-sama meluangkan waktu pada sesi coaching ini. Oke, Bu Febri, untuk sesi coaching ini sendiri sebenarnya terima kasih sebelumnya Ibu sudah mempersiapkan saya untuk coach itu, meskipun kita bisa
Bu, saya ingin tahu dulu Bu tujuan coaching kita ini. Ini saya tuh ingin supaya anak didik saya itu kalau bagian reading ya, membaca itu mereka semangat gitu. Selama ini mereka kurang motivasi, kurang semangat kalau bagian pelajaran reading itu gitu. Ya jadi saya itu pengen anak-anak semangat, otomatis nanti bisa meningkatkan potensi reading dia. Berarti di sini kalau misalkan apa yang dikatakan itu adalah motivasi anak untuk reading text, bisa dikatakan rendah Bu. Iya, Gitu. betul. Kemudian Bu, untuk motivasi rendahnya ini Ibu mengatakan bahwa motivasi anak rendah itu dari sisi apa Bu? Apa yang bisa menyebabkan Ibu menyatakan bahwa motivasi anak untuk reading text itu rendah? Ya, jadi kalau misalnya pelajaran reading anak-anak baca ya, buka teksnya. Nah, jadi anak-anak tersebut udah nggak males gitu ya. Terus jangankan mencari vocab arti-artinya, baca aja mereka udah nggak mau gitu ya. Malah suka nyontek-nyontek ke temannya yang pinter, atau mungkin langsung pakai Google aplikasi yang langsung cari artinya gitu kan. Mereka nggak mikir banget karena mereka bilang, oh saya nggak mau baca, males. Nah, Masa otomatis gitu Bu. iya Bu, gitu Bu. Jadi bingung gitu harus gimana. Oke Bu, katanya tadi dari reading itu anak malas, udah cenderung kayak nyontek aja ke temannya, atau enggak anak langsung mencari aplikasi yang langsung bisa mereka temukan. Nah Bu, dari segi reading ini sendiri, dari si malasnya ini, apakah misalnya gini, si reading itu anak malas begitu, apakah karena dari buku sumbernya memang mungkin tidak menarik, atau terlalu panjang, atau dari segi bacaannya terlalu membosankan? Ini bisa lihat gimana? Pertama memang mereka kan grade-nya udah SMA ya, jadi readingnya pun panjang-panjang. Yang kedua juga mereka dari SMP-nya memang itunya kompetensinya kurang. Jadi mungkin karena pada COVID juga mungkin ya. Jadi kalau pada saat saya tes, mereka bacanya juga masih terbata-bata. Pada saat saya tes juga mengenai isinya ya translate-nya lah gitu ya, artinya mereka nggak pada tahu. Mungkin di situ juga Bu. Oke, dari readingnya, dari bacanya terbata-bata, berarti dari pronunciasinya Bu, gitu Ibu ya? Pronunciasinya juga kurang apa ya, mungkin anak kurang bisa pronunciasinya gitu. Iya. Kemudian Ibu, untuk peningkat untuk kompetensi tadi kata Ibu motivasinya rendah, tadi dilihat ketika anak disuruh baca, anak cenderung malas-malasan gitu. Kemudian tadi setelah dilihat kenapa sih anak itu kok malas-malasan readingnya sampai nggak mau, sampai harus nyontek ke orang, ternyata mungkin dari segi teksnya atau bacaannya memang terlalu panjang. Itu teh dilihatnya Ibu dilihatnya dari mana? Dari setiap jenjang kelas 1, 11, 12, atau memang spesifik di kelas apa gitu? Saya lihatnya dari kurikulum SMA ya. SMA itu dari buku-buku pelajarannya memang udah teksnya udah lumayan berat lah begitu. Untuk anak-anak yang memang ya kemampuannya kurang. Maaf Ibu, sekarang mengajar di Saya kelas 11. Oke, di kelas 11. Baik Bu. Nah Bu, tadi Ibu udah tahu motivasi anak rendah itu, kata Ibu dilihat dari ketika membaca anak malas-malasan. Nah kira-kira nih Bu, supaya anaknya itu tidak malas kalau misalkan dilihat kan mungkin Ibu udah pernah beberapa sebelum ini kan sudah pernah juga, kira-kira nih Bu, untuk meningkatkan motivasi ini yang memungkinkan, yang paling memungkinkan untuk bisa Ibu lakukan. Saya mungkin rencananya itu akan mulai mencari-cari video-video motivasi yang sederhana gitu ya. Jadi saya akan mencari video motivasi orang-orang yang sudah berhasil gitu ya, siswa-siswa yang sudah berhasil. Jadi saya akan putarkan ke anak-anak supaya itu memacu sama mereka. Oh mereka juga ternyata bisa seperti itu, dasar bisa seperti itu. Jadi mudah-mudahan itu menjadi inspirasi bagi mereka. Oke, memutarkan video motivasi sederhana. Kemudian Bu, dari segi teksnya sendiri kan kalau misalkan setelah ada video tadi mungkin kita akan kembali lagi ke gimana supaya anak lebih semangat lagi dari videonya gitu. Nah dari segi teksnya barangkali Bu ada inovasi atau apa? Kalau teks kayaknya saya akan mulai pakai ini deh, pembelajaran diferensiasi ya. Ya saya jadi ingat tuh ada metode diferensiasi. Jadi saya akan mencoba mengelompokkan anak sesuai dengan minat. Misalnya ada anak yang minatnya romance, ada anak yang minatnya adventure, ada anak yang minatnya horor misalnya. Nah saya akan kelompok-kelompokkan. Nah kemudian saya akan memberikan teks-teks sesuai dengan minat mereka, dan teksnya itu akan saya persimpel, jangan panjang-panjang. Yang penting mereka ada kemampuan untuk baca. Oke,
Oke, dari itu berarti diferensiasi dari segi konten Ya. Baik Ibu. Nah Ibu untuk dari minatnya, minat adventure, minat romance, itu gimana Ibu bisa mengakomodir gitu? Ibu bisa tahu bahwa anak ini minatnya ke romance nih, anak ini minatnya ke adventure nih. Pertama dari observasi ya, pengamatan, bisa juga dikajian langsung ke anaknya gitu. Jadi yang simpel-simpel aja gitu. Jadi wawancara, iya, observasi, oh iya, observasi tanya panjang. langsung. Baru gitu. setelah itu Ibu akan mengelompokkan. Oke. Nah dari segi mengelompokkan, mungkin Ibu sekarang mengajar berapa kelas? Saya ngajarnya iya, semua kelas 12 berarti berapa ya? 8. Nah itu kan untuk mengelompokkan minat itu sendiri, mungkin kalau misalkan ini sendiri untuk membantu Ibu supaya lebih memudahkan dan lebih mengefektifkan waktu dalam mengetahui minat anak, gitu kan Ibu tadi mau belajar diferensiasi supaya Ibu bisa lebih mudah mengetahui minat anak di adventure, di romance, itu siapa saja akan Ibu libatkan untuk membantu Ibu bisa mengelompokkan minat-minat anak itu tadi. Kalau mengelompokkan mungkin langsung ke anaknya ya, langsung ke anak karena mereka memang kalau di kelas kan saya langsung berhadapan dengan anaknya, jadi langsung aja dengan anaknya, jadi anak tersebut yang menentukan begitu. Saya hanya membimbing saja. Oh jadi direct langsung Ya, direct langsung aja ke anaknya kalau begitu. Oke. Terus Bu, untuk setelah itu kita anak sudah terkelompokkan berdasarkan minatnya, anak juga sudah diberikan video motivasi tadi. Kemudian langkah selanjutnya bagaimana supaya tadi si stimulus berupa video, kemudian tadi anak sudah dikelompokkan berdasarkan minatnya itu, bagaimana caranya supaya hal-hal yang sudah dilakukan itu memang bisa mendorong tujuan Ibu untuk meningkatkan motivasi anak dalam didik. Kayaknya saya akan mulai merubah metode pembelajaran deh. Jadi saya akan mulai lebih menarik lagi gitu buat anak menarik, buat anak aktif gitu ya. Jadi anak-anak nggak pasif saya aja yang mendongeng, tapi mereka juga ya saya akan kasih semacam metode diskusi lah ya. Mungkin metode cooperative learning atau jigsaw atau apalah itu ya. Nanti mungkin saya akan searching lagi Bu gimana caranya supaya metodenya menarik buat anak. Yang penting itu adalah metode cooperative learning, diskusi kerjasama dengan teman-temannya 1 menit gitu. Oh berdasarkan itu, jadi Iya. membuat anak lebih aktif. Iya, lebih aktif. Oke dari sana. Oke Bu. Nah dari sana Ibu sudah menjelaskan tentang hal-hal yang akan Ibu lakukan. Nah dari apa yang sudah Ibu lakukan itu indikatornya Ibu bahwa Ibu itu sudah berhasil meningkatkan motivasi anak untuk reading text tadi. Itu apa indikatornya anak itu sudah meningkat nih motivasinya? Ya, jadi selain di kelas, saya juga memberikan latihan tambahan di rumah, tapi yang sederhana, yang misalnya silakan kalian coba di YouTube tonton video yang sederhana, nanti kamu bikin resume ya. Nah, jadi kalau anak sudah mau membuat resume, mengumpulkan berarti tandanya anak itu udah motivasi gitu dan sesuai apa yang dia pelajari di kelas itu memang udah bisa diterapkan sama di rumah. Gitu. Jadi saya dapat hasilnya seperti ini. Nah, itu Kalau misalkan anak sudah menunjukkan partisipasi aktif, berarti itu ada produk dia gitu. Oh berarti itu bisa jadi salah satu indikator bahwa Iya. itu sudah berhasil meningkatkan motivasi. Diantaranya. Oke, menarik sekali Bu. Berarti tadi kan Ibu mengatakan bahwa Ibu itu perlu apa ya? Perlu perlu ngobrol gitu untuk gimana caranya supaya motivasi anak. Dari apa yang sudah kita bicarakan Ibu, kira-kira sudah tercapai belum Bu, tujuan dari awal Ibu untuk ngobrol gitu kita share? Kalau sementara ini ya saya pikir sudah ya, sudah. Nah kalau misalkan sudah, ini kan berarti beberapa hal sudah coba Ibu lakukan mungkin Bu selama ini di kelas dari skala 1 sampai 5 nih, gitu. Sudah sejauh mana sih pembaharuan yang Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi ini dari sana? Kalau saya baru sampai skala 7 kayaknya Bu. 1 sampai 5 Bu? Oh, maaf sampai 5. Maksimal 5 ya? Ya, maksimal 3 5. mungkin Bu. Oke 3. Jadi untuk sampai 4 sampai 5 ini progresnya mungkin akan coba Ibu. Ya, tadi yang rencana tadi akan saya coba supaya nanti maksimal kan Iya, kita bisa bisa sampai ke skala maksimal. Oke Bu, nah sampai skala maksimal nih Bu, kita kan harus berjenjang ya Bu ya. Saya supaya kita jadi motivasi juga buat Ibu untuk meningkatkannya. Kira-kira nih Bu, skala 5-nya Ibu tuh akan mencobanya indikatornya time-nya gitu. Time schedule kira-kira akan kapan Bu akan? maaf ini nih saya mau searching metode ya.
buat anak nggak bosan. Nah nanti di pertemuan yang akan datang saya akan coba RPP, buat RPP dan itu akan saya langsung saya aplikasikan. Jadi mulai dari sekarang dengan deadline-nya kira-kira progresnya Saya 3 hari lagi itu akan ngajar. Nah itu 3 hari itu saya akan langsung. berarti nanti kita mungkin 3 nanti kita ngobrol lagi ya. Kayaknya seminggu lagi deh Bu. Saya pengen progres juga kelas yang lain untuk perbandingan. Ya. Jadi saya nggak sabar untuk seminggu yang akan datang. Mungkin saya akan coba kira-kira ini apa yang dari berencana ini terlaksana atau tidak terus impactnya. Iya, saya juga pengen coaching lagi sama Bu Dinda. Mudah-mudahan gitu ya, impactnya mungkin nanti akan betul-betul terasa. Minat anak terhadap reading text juga bisa meningkat sesuai yang ibu inginkan. Baik, sebelumnya nih Bu, sebelum saya sesi akhir karena kita juga nanti ada 2 menit lagi Bu sebelum saya ke kelas, ibu juga mungkin kesimpulan dari sesi coaching kita kali ini apa? Ya, jadi kesimpulannya saya akan melaksanakan rencana-rencana yang tadi yang sudah saya jabarkan. Pertama, saya akan memberikan motivasi ya ke anak yang menerima dengan memberikan video-video motivasi, video-video inspirasi. Terus juga akan merubah metode pengajaran saya menjadi lebih aktif, dia lebih menyenangkan. Terus juga menambahkan latihan di rumah supaya mereka lebih terlatih lagi gitu reading. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bu Febri. Iya, aku yang makasih ya Ibu. Soalnya selama ini aku kutuk gitu ya. Pas ada coaching itu cerahkan gitu. Aduh, ternyata banyak juga solusinya ya ternyata gitu. Ya Bu Febri juga ternyata sebenarnya solusi itu sudah ada di diri saya. Gitu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari itu bisa diaplikasikan gitu ya, dampaknya bisa betul-betul bisa kita lihat impactnya nanti ke anak. Seminggu lagi kita ketemu ya Bu. Iya Bu ya. Ya, makasih ya Bu ya atas waktunya. Kita ke kelas bareng-bareng. Iya, mana? Baik, sangat menarik sekali. Ini coachnya sudah terlihat sangat profesional sekali dan coachingnya juga sangat luar biasa. Jadi sudah tergambar juga ya Bu ya. Nah, saya ingin bertanya Bu nih, apa yang sudah dilakukan Ibu nih sehingga indikator-indikator ketercapaian si coaching itu muncul? Tadi mungkin yang sudah saya lakukan itu saya berupaya untuk melakukan metode coaching ini sesuai alur tirta ya Pak ya. Saya berusaha di awal untuk menanyakan tujuan dari coaching ini kepada coaching. Kemudian saya juga berusaha membantu coaching untuk mengidentifikasi berbagai masalahnya. Kemudian mencoba untuk mengarahkan coaching supaya mereka dia bisa bisa melakukan atau merencanakan rencana aksinya dan istilahnya memberikan tenggat gitu ya deadline-nya supaya mereka lebih termotivasi untuk menjalankan setiap rencana aksinya. Ya, sangat menarik sekali. Saya juga tadi sudah lihat ya tahapan-tahapannya sudah jelas, tirtanya ada dan lain-lainnya juga ada. Kemudian untuk menyampaikan catatan ya kan harus berdasarkan data ya. Nah, untuk menghindari hal-hal justifikasi dan lain-lain apa yang Ibu lakukan? Oke, justifikasi ya, kita itu kan kalau misalkan pada sesi yang biasa kita itu kan kadang saya juga suka terjebak ya Pak ya untuk melakukan justifikasi, tetapi tadi saya berupaya untuk menjalin kemitraan. Saya berusaha untuk memposisikan diri saya sebagai coach sehingga saya tidak sampai melakukan justifikasi, asosiasi, asumsi gitu kan. Mendengarkan gitu ya, mendengarkan secara aktif tadi. Rasanya harus muncul. dengan rasa Pak ya. Iya, menarik sekali Bu Dina. Lalu kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin dikembangkan? Tapi sebelumnya saya mau nanya nih, kira-kira tadi sudah tercapai nggak? Baik, kalau misalnya sepengalaman saya sih Pak ya tadi kompetensinya kan saya ingin menghadirkan kehadiran penuh, presence gitu. Saya rasa tadi yang saya lakukan saya sudah berupaya untuk hadir secara penuh di sesi coaching tadi. Kemudian saya sudah berupaya semaksimal yang saya mampu untuk saya bisa mendengarkan secara aktif terhadap apa-apa yang disampaikan coach dan saya juga sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Gitu. Nah itu sudah tercapai menurut Ibu ya? Alhamdulillah Pak, karena tadi kan di akhir sesi coachingnya si coach sudah bisa merencanakan atau memaparkan rencana-rencana aksinya gitu Pak. Berarti dengan ditandai dengan si coach itu mendapatkan menemukan solusi dari masalah. Menyimpulkan ya Bu ya. Lalu untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam kompetensi yang paling ingin saya kembangkan semuanya mungkin Pak. Semuanya kan kalau misalkan sekarang seperti ini kedepannya ingin lebih baik lagi yaitu dari kehadiran penuh. Kemudian saya juga akan mencoba mendengarkan dengan bisa begitu Pak ya. Saya berusaha tidak hanya untuk sesi coaching saat ini saja, tetapi untuk sesi coaching selanjutnya saya ingin berusaha untuk
terus meningkatkan kompetensi mendengarkan, di mana saya ketika mendengarkan saya tidak mengapelisasi, tidak menjustifikasi, tidak memberikan asumsi gitu ya, tidak judgmental dan sebagainya. Kemudian di memberikan pertanyaan berbobot juga itu yang paling susah ya kalau menurut saya, memberikan pertanyaan berbobot, karena ada kalanya di setiap sesi coaching itu kan kita menemukan kata kuncinya supaya kita bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada si coach itu lumayan agak susah, dan itu ingin saya coba kembangkan lagi gitu Pak. Sangat menarik Bu, terima kasih nih. Jadi ini yang sudah kami dapatkan dan kami diskusikan, ya tentunya masih banyak kekurangan, tapi menurut Ibu sendiri ya Bu ya, apakah sudah sempurnakah atau masih ada yang ingin dikembangkan lagi? Kalau misalkan bilang sempurnanya, kayaknya kan kalau sempurna tuh bulat gitu kayak penuh. Kalau misalkan yang saya lihat barusan sih belum sempurna gitu kayak masih banyak perbaikan gitu. Nah kalau misalkan kita sempurna, kalau bilang sempurna kan otomatis kita tidak ada upaya perbaikan Pak. Tapi yang tadi itu memang belum jauh dari dikatakan sempurna. Itu mudah-mudahan memotivasi saya, memotivasi Bapak juga sebagai observer dan Bu Febri sebagai coach untuk bisa mengupayakan yang terbaik supaya sisi coaching nanti ke rekan-rekan sejawat bisa lebih baik lagi gitu. Nah terakhir ya Bu, selain daripada ke Ibu, saya juga mau nanya nih ke Ibu, perasaan yang Ibu dapatkan setelah di coaching sama Bu Dinda ini apa ya? Ya, saya merasa lega ya. Terus juga tercerahkan sekali gitu. Selama ini kan saya semuanya itu masalah di ini sendiri gitu ya. Jadi bingung, ini teh gimana? Ini perasaan seperti berat gitu. Tapi ternyata setelah di coaching, setelah sharing, setelah saya di brainstorming lagi, ternyata alhamdulillah saya ternyata bisa gitu ya menyimpulkan dan memberikan solusi terhadap masalah saya. Nah berarti sudah dapat semuanya ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah, begitulah teman-teman rekan-rekan semua, guru penggerak dan dimana saja berada, calon-calon guru. Sekian dari kami tentang sesi coaching, baik dari sesi pertama, 2 dan 3. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan salam guru penggerak, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.